Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan welcome to your channel, Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Bincang-bincang smart, talk smart. Saat ini adalah ingin saya mengupas tentang falsafah industri otomotif, manajemen industri otomotif di Jepang sebagai pembanding dengan apa yang pernah menjadi angan-angan Presiden Jokowi, SMK. Saya ingin garis bawahi bahwa mungkin karena beliau tidak tahu bagaimana ABC-nya memproduksi berbisnis di dunia otomotif, maka lahirlah perkataan bahwa SMK adalah mobil yang istimewa. Dari mulutnya sendiri seperti aja. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi 95. Nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Jadi apa yang ada di dalam pikiran saya, mungkin beliau tidak tahu atau mungkin beliau punya mantra bisa bikin mobil yang lebih hebat, mampu bersaing dengan produk-produk existing yang ada. Baik, saya ingin uraikan faktanya. Pada tahun 1992, ketika saya sedang belajar di Jepang, saya berkesempatan datang mengunjungi pabrik Toyota di Toyota City, Jepang. Apa yang saya peroleh dari kunjungan itu, selain rasa takjub dan di luar perkiraan saya, bahwa industri Jepang berpikir jauh lebih maju dari apa yang ada di dalam pikiran saya. Dia tidak hanya sekedar memproduksi mobil, tapi di balik itu semua dia menyebarkan falsafah kehidupan. Jadi pada tahun 92 saya mengunjungi pabrik Toyota itu. Di pabrik itu ada museum produk-produk Toyota, dari produk pertama sampai produk terakhir dan yang akan datang. Tahun 92 ke sana, prototipe mobil untuk produksi tahun 2005 sudah ada. Bayangkan ya, 92 saya di sana, prototipe produk mobil tahun 2005 sudah ada. Jadi saya tahu betul berapa tahun ke belakang mereka merencanakan mobil untuk tahun 2005 dan berapa tahun ke depan merencanakan produk yang akan datang diproduksi. Jadi ini rangkaian rencana yang sangat panjang, yang sangat strategis, yang sangat well planned. Karena bukan hanya memproduksi barangnya saja, tapi termasuk juga bagaimana mobil itu laku di pasaran. Nah, apa falsafahnya? Toyota mempunyai Toyota Way. Antara lain adalah bahwa good thinking, good product. Apa itu? Jadi selalu ya, ketika kita mempunyai pikiran yang positif ya, akan melahirkan produk yang bagus. Apa yang produk yang bagus itu adalah produk yang bisa membuat orang bahagia. Jadi ketika orang membeli produk mobil Toyota, si Toyota maker ya, dia berpikir bagaimana konsumen bisa berbahagia ketika dia membeli produknya. Dia senang, dia tersenyum, dia bangga, dia menceritakan kepada orang lain. Begitu. Yang kedua adalah aib, mencari keuntungan dari meninggikan harga. Jadi prinsip dari Toyota Way itu adalah selalu memberikan harga yang tepat.
dan lebih murah. Walaupun produk yang baru itu nyatanya lebih mahal. Tetapi ketika dibandingkan dengan added value, teknologi yang diberikan kepada produk itu, bila dinilai dengan harganya, maka akan jauh lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan untuk konsumen. Prinsip lain seperti Kaizen umpamanya, prinsip 5S, ya, yang juga digunakan menjadi metodologi, menjadi prinsip kerja di Volkswagen. Saya sempat berkunjung ke Volkswagen di Zwickau, Jerman. Itu antara lain, ya, bahwa mereka memproduksi barang itu, ya, bukan hanya sekadar wujudnya dalam bentuk mobil, kendaraan, tapi ada falsafah yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, produk-produk Jepang itu, ya, mampu bersaing dengan produk manapun. Hyundai, produk-produk Korea itu, menurut teman saya ahli di Australia, itu lebih bagus daripada Jepang. Tapi ternyata di pasaran tidak selaku dari produk-produk Jepang. Mercedes-Benz umpamanya juga tidak mampu bersaing dengan produk-produk Jepang. Dia, ya, berada saja pada kelasnya, ya. Walaupun kemudian kita juga mengerti bahwa Mercedes-Benz memproduksi produk-produk yang, ya, bersaing dengan Jepang juga, ya, ingin masuk ke pasar-pasar itu. Tapi mereka kewalahan mampu bersaing dengan produk-produk Jepang. Apa di antaranya? Karena produk-produk mobil Jepang itu pasca belinya itu harga jualnya juga masih tetap tinggi, jauh berbeda dengan mobil-mobil Korea dan mobil-mobil Jerman. Satu lagi itu adalah soal monozukuri. Jadi mereka membangun mobil itu, ya, tidak semua dibuat sendiri. Jadi spare partnya itu justru dibuat oleh masyarakat sebagai tenant, ya, sehingga ketika mobil itu maju, semua ikut maju. Inilah yang disebut dengan koperasi, inilah yang disebut dengan gotong royong, ya. Jadi ketika mobil itu diproduksi oleh sendiri, itu harganya akan jauh lebih mahal, tidak efisien dan tidak laku. Itulah yang mengapa mereka itu tidak mampu bersaing, ya. Bahkan produk-produk Amerika yang tidak mengenal base market philosophy, base market values, itu tidak laku di Jepang. Berbeda dengan mobil-mobil Jepang yang menjadi berkeliaran di Amerika, terbalik. Yaitu karena know their audience need. Almarhum Profesor Habibie itu tertawa ketika mendengar bahwa Presiden Jokowi memproduksi SMK. Dia mungkin tidak paham apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, karena dia paham bagaimana industri mobil itu dibuat, ya. Nah, inilah yang ingin saya share, bahwa bisnis di dunia otomotif itu bukan angan-angan. Itu saja, terima kasih, wassalam. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini.